Ya Fathur Rahman, wa mana ahsa yuhsi. Hal arafta ya akhi? ما عرفت Ustaz. Oke, kalau gitu kita tanya Dinda Kamil. Hal arafti ma mana ahsa yuhsi ya Dinda? Kamilah. Gimana itu Dinda? Din, Menghitung Ustaz. menghitung. Nah, ahsa yuhsi itu menghitung. Agak berbeda dengan ada ya'uddu. Mana ada ya'uddu. Menghitung juga itu. Nahnu nastati an nara anna fil Qur'an Karim kalau Allah Ta'ala fil Qur'an Karim wa in ta'uddu ni'matallah. Ma mana wa in ta'uddu ni'matallah? Afrizal, Pavita. Menjumlah bukan Ustadz. Iya. Wa in ta'uddu jika kamu menghitung ada ya'uddu adad. Itu menghitung. Ada ya'uddu adad. Ni'matallah jika kamu menghitung nikmat Allah la tuhsuha. Kamu tidak bisa memperhitungkannya. Nah, jadi gampangnya menghitung dengan memperhitungkan. Kalau memperhitungkan itu pakai rumus-rumus gitu. Sebenarnya gitu. Maka kita menggunakan kalimat ahsa yuksi ihsa untuk diterjemahkan sebagai statistik. Ilmu ihsa statistika. Bukan ilmu adat. Karena ada kata yang lain ada hisab itu juga menghitung juga itu perhitungan. Nah, itu beda ini ihsa ahsa yuksi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan saya mohon ke kelas apa tadi kelas A yang harusnya jadwalnya jam 12.40 harus mundur ke 14.40 ini karena kita tadi rapat dari pagi. Dan sistem perkuliahan kita akan lebih banyak kita diskusi dengan materi-materi yang nanti saya berikan kepada Anda dan Anda bisa lihat, bisa baca dari banyak sumber yang tersebar di internet. Jadi nanti akan saya bagi kelompok, saya akan bagi topik-topik itu dan Anda akan presentasi terkait dengan topik yang ada itu dengan bahannya sudah ada di internet banyak. Nggak usah bikin bahan lagi, nggak apa-apa. Tinggal apa yang sudah dilarang, misalnya dari PPT atau dari apa, nah itu tinggal Anda pahami maksudnya seperti apa, kemudian kita presentasikan. Jadi bahan itu sudah tersebar banyak di internet, tinggal kita memahaminya saja gitu. Oleh karena itu saya tawarkan kepada Anda, apakah kelas ini akan digabung seterusnya atau masing-masing mau kelompok sendiri-sendiri gitu. Bagaimana? Halo, putus ya? Terdengar Pak Ustadz? Tidak Cek, cek, Ustadz. cek. Dengar ya? Nah, dengar. Iya, kok nggak ada sautan? Ini nanti akan dibagi dalam kelompok-kelompok dan kalian yang menjelaskan. Nanti saya menambahkan, meluruskan gitu. Nah, pertanyaan saya mau digabung begini terus atau bisa kelas A sendiri, kelas C sendiri. Saya ikut aja. Afwan Ustadz izin menjawab. Nah, kami dari kelas A sepakatnya mau per kelas aja masing-masing.
Halo, halo. Putus saya. Tadi dengar pertanyaan saya terakhir? Dengar Ustadz. Bentar, Ustadz. Iya. Mau digabung atau mau sendiri-sendiri kelasnya? Per kelas aja Ustadz, sendiri-sendiri. Oke, siap. Oke, saya kalau begitu share materi aja, nanti kita susun. Ini mata kuliah kita statistika. Deskripsinya. Ini deskripsi mata kuliah kita. Nanti saya bagi ke masing-masing PJ. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kemampuan tentang pengumpulan data dalam bidang penelitian pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Arab, mengolah data, menganalisis data, menyajikan dan menyimpulkan data. Mata kuliah ini nanti berisi konsep dasar statistika deskriptif dan inferensial, kemudian skala pengukuran data, ada ukuran tendensi sentral, mean, median, modus, dan teman-temannya, teknik pengolahan dan penyajian data dalam bentuk grafik, diagram, tabel, ukuran variasi, nanti ada kita bicara rentang antar kuartil, rentang rata-rata simpangan, simpangan baku dan varian. Kemudian ada statistika inferensial meliputi konsep dasar statistika parametrik dan non-parametrik, probabilitas dan distribusinya, kemudian distribusi normal, distribusi normal baku, uji persyaratan statistika parametrik, ada normalitas, homogenitas, varians, linearitas, regresi, uji perbedaan dua rata, uji korelasi dan determinasi, analisis varian atau ANAVA sederhana satu arah, dan pengolahan data dengan komputer atau Excel. Ini yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Jadi nanti ini akan kita lihat, ini materinya ada sekitar 14 materi, jadi kalau jumlahmu satu kelas ini, kelas A ada 22. 22 orang ini nanti membagi diri dalam 13 atau 14 topik. Saya ngerti nanti bagaimana cara membaginya. Silahkan nanti 22 orang ini untuk presentasi di materi kedua sampai ke 14. Nanti saya bagi. Jadi ada 13 topik berarti. Kalau mau satu kali satu mahasiswa sekali maju berarti ada yang 2 orang, ada yang sendirian. Tuh. Bisa dipahami ya? Kalau di kelas C ini ada 25 orang. 25 orang berarti 2 cukup itu. Nanti di materi terakhir bisa dikeroyok sama yang lain. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan pada penjelasan tentang apa itu statistika dan lain-lain kaitannya dengan Medlit. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Bisa dipahami? Tidak. Ya. Ihsan, ada yang bertanyakan? Jelas, jelas. Jelas ya? Oke. Jadi mulai minggu depan sudah mulai akan ada yang maju tentang materi jenis data di materi yang ini. Jadi nanti disepakati aja untuk jenis data dan pengukurannya. Minggu depan mulai dengan yang ini nih, yang materi kedua. Nanti saya bagi ini ke masing-masing. Tinggal cari aja nanti di internet seperti apa, baca, jelasin besok. Nanti saya tambah-tambahkan dan seterusnya. Siap-siap itu.
Oke, kalian sudah ambil metode ya? Metodologi penelitian? Ikhlas sudah. Ada yang udah, ada yang belum. Nah, yang belum berapa orang ya Pak Cum? Raise hand yang belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Ya, oke. Terima kasih. Boleh turun. Sebenarnya bagi yang sudah mengambil materi tentu ini akan lebih memudahkan. Meskipun saya juga nggak ngerti apakah kemarin disangkut pautkan dengan ini atau tidak. Tapi kita akan bicara statistika kaitannya dengan metodologi penelitian. Jadi dalam metodologi penelitian kita mengenal dua pendekatan umum. Dua pendekatan umum yang kita kenal dengan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Bagi yang sudah ambil materi, coba apa bedanya nih kedua penelitian ini? Siapa yang sudah ambil nih? Ikhlas sudah ambil ini? Iya Ustaz. Nah, mal farq baina al-bahsu al-kami wal bahsu an-nawa'i ya ukhti? البحث الكمي يكون فيه بيانات Apa beda رقمية penelitian عددية kualitatif dan kuantitatif? يكون فيه بيانات رقمية وعددية يكون فيه أكثر مرتبط بالإحصاء. أما البحث النوعي لا يكون فيه ما ذكرناه قبل قليل، يكون أكثر في وصف البيانات، يكون فيه شرح البيانات والبحث المكتبي. هذا ما أعرفه والله أعلم بالصواب. Oke, ada yang menambahkan? Ada apa yang selain dijelaskan oleh Ikhlas? Siapa yang sudah ngambil? Raka sudah ambil Kak? Medlit? Ya Ustaz, kenapa? Sudah ambil medlit kemarin? Mengambil apa Ustaz? Medlit, metodologi penelitian. Sudah belum? Ya, ditanya di mulai. Kemarin di semester kemarin sudah ikut metodologi penelitian belum Raka? Oh, belum Ustaz. Belum. Yang sudah siapa? Ikhlas temannya. Ada beberapa teman dari kelas C, Ustaz. Siapa Kalau itu? kelas A ambilnya ilmu aswat. Kelas C siapa kelas C? Sebutin aja. Kelas kurang ingat Ustaz. Tapi ada beberapa. Nah, kita mau diskusi nih. Kamu tes enggak? Yang sudah. Nggak usah malu-malu kalian. Ada bekas. Agung udah ambil belum Agung? Belum Ustaz. Jadi siapa yang udah selain Ikhlas? Septi? Kelas A tidak ada Ustaz. Kelas enggak ada. Kelas A Kelas C? tidak. Kelas Kelas C? C iya Ustaz. Siapa kelas C? Aisyah? Aisyah Maharani atau Fitriani atau Ya mana aja Aisyah, mana aja yang udah ngambil. Fadila udah ngambil belum Fadila. Ya? Kelas. Yang kamu pahami apa dari keduanya tuh? Apa bedanya kualitatif kuantitatif? Untuk jadi pakai angka tapi juga berbentuk angka sih Ustaz. Jadi bisa pakai notaris. Kalau di saya putus-putus. Kurang jelas, ulangi.
Jadi kalau misalnya kuantitatif itu pengambilan datanya menggunakan angka. Tapi kalau misalnya untuk kualitatif dia itu menggunakan teks ataupun narasi untuk menyampaikan itu, Ustaz. Oke. Siap. Terima kasih. Penelitian itu ada banyak istilah-istilah yang kita nanti akan berurusan dengan, misalnya ada data, ada pengambilan data, ada jenis data, itu beda-beda tuh. Ada analisis data, itu ada minimal ada 4 tuh. Ada data, ada jenis data, ada teknik pengambilan datanya, kemudian ada analisis data. Itu hal-hal yang secara teknis nanti harus dikuasai itu, perbedaan keduanya. Nah, nanti kita akan, tadi kan karena disinggung oleh Fadila, jadi nanti kita di minggu depan akan bicara tentang jenis data. Tapi saya akan mulai dengan teknik pengambilan data terkait dengan jenis data. Ini nanti saya mengulang dari yang atlet, kemudian kita kaitkan nanti dengan statistik. Kenapa penting bicara data? Karena itulah yang akan menjadi fokus kajian kita. Jadi statistika itu ilmu yang berbicara tentang teknik pengambilan data, pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan terhadap data yang ada. Itu statistika. Jadi semua hal bisa jadi data. Tergantung kita butuhnya data yang seperti apa. Tapi segala yang bisa diamati itu bisa menjadi data penelitian. Itu baru dari sisi datanya. Sementara tadi saya menjelaskan tentang bedanya penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke. Jadi terkait dengan perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif dari segi data ini, bukan yang lain-lain nih. Saya mau bicara dari data dulu. Karena bedanya banyak sekali. Nah, dari segi data, penelitian kualitatif itu bentuknya kata-kata. Saya ulangi lagi, data dalam penelitian kualitatif itu kata-kata, data dalam penelitian kuantitatif angka. Jadi kalau kamu hanya menyebutkan bedanya kualitatif dan kuantitatif adalah kualitatif itu kata-kata, kuantitatif itu angka. Nah, itu baru jadi jenis datanya, belum dari yang lain-lain. Nah, dari jenis datanya tadi, jenis datanya kualitatif berbentuk kata-kata, kuantitatif berbentuk angka. Karena dua data itu berbeda, sudah pasti yang lain-lain ikutin berbeda itu. Karena cara memperoleh angka itu pasti berbeda dengan cara memperoleh kata-kata. Itu dari satu sisi. Nanti penelitian kita akan, sesudah terkumpul data, akan kita analisis. Nah, statistika itu adalah alat analisis dalam penelitian kuantitatif. Ini bedanya nih. Apa beda penelitian kualitatif dan kuantitatif dari sisi analisis datanya? Penelitian kuantitatif, alat analisisnya adalah statistika. Coba Fauziah ulangi. Alat analisis. Al-Tafani ulangi. Alat analisis. Fauziah Al-Tafani. Hadir, Ustaz. Ulangi kata-kata saya tadi.
Alat analisis dalam penelitian kuantitatif adalah statistika. Coba ulangi. Alat analisis yang Alat analisis dalam penelitian kuantitatif adalah statistika. mana Ustadz? Alat analisis dalam penelitian kuantitatif adalah statistika. Alat dalam penelitian Alat analisis alat analisis dalam penelitian kuantitatif kuantitatif disebut statistik. adalah bukan Adalah itu. statistik. Iya, statistika. Nanda, coba Nanda ulangi Nanda. Nanda Aura. Alat analisis dalam penelitian kuantitatif adalah statistika. Oke, ahsanti. Jadi Anda harus pahami bersama. Kan kalau dalam penelitian itu bab 1, bab 2, bab 3, minimal 5 bab tuh. Pendahuluan, teori, kemudian metodologi, hasil analisis dan simpulan, ada 5 itu kan. Itu secara umum 5 itu. Di kita menganut 5 itu. Pendahuluan, teori, metodologi, hasil dan simpulan. Oke. Tadi kita sudah ulang-ulang, mudah-mudahan Anda masuk nih. Ketika kamu sudah mengumpulkan data, datanya sudah ketemu nih, datanya sudah ketemu. Mau diapain kan gitu. Maka data itu harus dianalisis. Jadi peneliti itu bukan cuma sekedar begitu mengumpulkan data selesai, data itu harus dianalisis. Nah, kalau datanya berupa angka-angka itu, maka analisis yang digunakan adalah rumus-rumus statistika. Mudah-mudahan Pak sampai di sini paham. Kalau kita sudah mengumpulkan data berupa angka, nanti bagaimana mengumpulkan angkanya nanti kita bicara besok. Sudah kumpulin itu, maka kita harus menggunakan statistika untuk melihat angka-angka itu, untuk memverifikasi angka-angka itu, untuk kemudian dianalisis dan simpulkan. Misalnya kamu dapatlah angka misalnya 75. Dapat angka 75. 75 itu tidak bermakna apa-apa, kecuali sudah dianalisis gitu. Jadi dapat 100. 100 itu tidak bermakna, kecuali sudah dianalisis dan diberikan penjelasan. 100 itu tidak mesti bagus, tergantung dari instrumen yang kita punya gitu. Jadi angka itu tidak bermakna sebelum kita maknai. Nah, itu fungsinya statistika adalah mengolah data dan memaknai angka-angka itu. Dari sini kita pahami bahwa statistika mengolah angka-angka itu menjadi sesuatu yang bermakna gitu. Karena ada alatnya nanti. Jadi alat analisis dalam penelitian kuantitatif adalah statistika. Sampai sini mudah-mudahan sedikit ngerti, baru ngerti. Dalam-dalamnya apa belum? Yang penting ngerti dulu. Kalau tadi kan jenis datanya bedanya, kalau kuantitatif angka, kalau kualitatif kata-kata. Alat analisisnya kuantitatif statistika. Kalau alat analisis dalam penelitian kualitatif apa kira-kira? Tahu? Ada yang tahu? Taufik, hal arafta ya akhi? Ma ada tuh tahlil bayanat. Ada yang tahu alat analisis dalam penelitian kualitatif? Yang sudah ngambil metrit mungkin sudah disinggung itu. Ikhlas? Studi kasus, Ustaz. Nah, itu mah metode. Kamu misalnya sudah dapat nih kata-kata, kan data dalam penelitian kualitatif kan angka kata-kata. Misalnya kamu melakukan observasi bagaimana pembelajaran bahasa Arab yang berlangsung di Korea Arabiah, kamu tulis semuanya, kamu catat, kan sudah ada deskripsi di situ. Terus mau diapain deskripsi itu? Bagaimana cara analisisnya? Nah, gitu. Ada yang tahu bagaimana
Apa alat analisis dalam penelitian kualitatif yang berbentuk kata-kata tadi itu? Alfiah Syifa? Kira-kira kalau sudah punya kata-kata deskripsi gitu, observasi, jelasin, diapain gitu. Tahu nggak? Ada yang tahu? Yang lagi ngambil medlit nggak harus bareng. Medlit ini bareng kan semester ini ada yang medlit kan? Betul. Nggak ada. Semester ini ada medlit nggak? Tidak Nggak ada ada. Ustaz. Belum, Ustaz. Kapan itu? Semester depan? Wah, terbalik ini harusnya. Ya, Bapak. Alat analisis dalam, iya, bukannya medlit semester genap ya, kata Dela. Ya, iya semester genap kan sekarang. Berarti semester besok ya kamu yang ambilnya. Oke. Alat analisis dalam penelitian kualitatif itu diambil dari teori. Saya ulangi lagi, alat analisis, kamu catat loh, kalau nggak dicatat lupa kamu. Kamu kan apa yang saya sampaikan sekarang 1 menit kemudian juga lupa. Alat analisis dalam penelitian kualitatif diambil dari teori. Lagi ada. Sudah selesai belum adanya di tempatmu? Belum. Oh, kamu bukannya kuliah juga anak. Ya, terima kasih. Banyak.
Oke. Saya akan agak cepat nih penjelasannya. Jadi dalam penelitian kuantitatif, paradigma kuantitatif itu kita mengenal ada banyak metode yang bisa kita pilih. Ada korelasi, ada eksperimen. Itu yang paling dua itu. Satu lagi ada expose factor. Nah itu yang paling banyak kita akan arahkan kalau Anda mengambil kuantitatif itu. Jadi ada korelasi, eksperimen, dan expose factor. Apa itu masing-masing penjelasannya? Nah, nanti tanya di mata kuliah Medlit. Saya cuma menyebutkan beberapa saja supaya kamu mengenal. Tapi isinya apa aja? Nah, tanya ikhlas, kalau ikhlas sudah belajar itu. Apa itu korelasi, apa itu eksperimen, apa itu expose factor, nanti tanya Mbak Google kalau ikhlas. Nah, ada dua hal yang perlu kita pahami, bedanya statistik dengan statistika. Kalau statistik itu kumpulan data, bilangannya. Kalau statistika itu ilmunya. Jadi kalau misalnya Irfan Wijaya nonton bola, maka ada angka-angka statistik yang muncul. Penguasaan bola, gol, jumlah menyerang, jumlah corner. Nah, itu statistik namanya. Jadi statistik itu angkanya, datanya, statistika itu ilmunya. Nah, dalam hal ini juga statistik itu adalah ukuran-ukuran yang menggambarkan persoalan dari sampel. Nanti dari kita pahami, Anda harus pahami, di dalam penelitian itu, kuantitatif, kita ada namanya populasi, ada namanya sampel. Populasi itu seluruh unit penelitian yang mungkin kita teliti, yang akan kita teliti, sampel itu sebagiannya. Jadi begini, dipahami semuanya. Yang belum, yang enggak offline, yang offline juga pahami, nyimak. Ketika kita melakukan penelitian kuantitatif, kita punya populasi. Populasi adalah target yang mau kita teliti. Misalnya saya mau meneliti tentang motivasi belajar bahasa Arab mahasiswa PBA. Saya mau meneliti keterampilan berbahasa Arab mahasiswa PBA. Ketika saya bilang mahasiswa PBA, maka populasi kita adalah seluruh mahasiswa PBA. Tahun 1 sampai tahun ke-7. Nah, itu populasi namanya. Jadi populasi mencakup seluruhnya. Tapi kita tidak mungkin mengambil data dari seluruh anggota populasi. Nah, kan susah, apalagi udah mau lulus, tahu kemana, tahu nggak jelas riwayatnya, nggak jelas nasibnya. Nah, kita menentukan sebagian dari populasi yang menjadi sampel. Nah, data yang menjadi sampel itu kita ambil. Nah, kita sudah peroleh nih pertanyaan dan lain-lain. Nah, kita sudah punyalah data dari sampel itu. Nah, data dari sampel itu kita sebut dengan statistik. Karakter sampel itu kita sebut dengan statistik. Misalnya rata-ratanya sekian, kemampuan bahasa Arabnya rata-rata sekian, motivasinya sekian, lama lulusnya sekian, dari mana. Itu namanya statistik. Nah, jadi statistik adalah karakter untuk sampel. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham. Pak Vita bisa dipahami? Insya Allah, Ustaz. Aisyah Maharani? Insya Allah, Ustaz. Nah, jadi data yang diambil dari sampel kan ada karakteristiknya, rata-rata sekian, paling tinggi sekian, paling rendah sekian. Itu disebut dengan statistik. Adapun sebetulnya di sini. Saya kasih catatan lagi. Itu tambahan. Karakter sampel. Jadi karakter sampel disebut dengan statistik. Nah, ada ukuran-ukuran, ini kalau statistik ini sesuatu yang memang sudah kita bisa dapetin tuh. Ada data-data yang nggak mungkin kita dapatkan, yaitu karena dia dari populasi yang keseluruhan. Kita sebut dengan parameter. Ini karakteristik. Bukan karakteristik.
populasi. Jadi dalam penelitian kita berhubungan dengan populasi dan sampel. Ini ceritanya. Jadi kalau data itu terkait dengan populasi disebut dengan parameter. Rata-rata parameter, angka paling besar parameter, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang kita dapat dari populasi disebut dengan parameter. Nah, ini dua-duanya ukuran, parameter ukuran, statistik juga ukuran. Cuma statistik itu untuk sampel, parameter itu untuk populasi. Jadi kamu kalau lagi ngomong sama orang atau dengerin, ini parameternya apa? Nah, itu ukurannya apa? Itu sama itu. Cuma dalam statistika, parameter itu populasi, statistika sampel. Parameter tidak pernah diketahui dengan pasti. Parameter tidak pernah diketahui dengan pasti ukurannya, karena kita tidak bisa mengambil data dari semua populasi tadi itu. Itu bedanya. Kalau statistik ini pasti diketahui karena datanya dari sampel. Data yang masuk itu dari sampel. Mudah-mudahan paham di sini. Jadi ada statistik, ada parameter. Statistika ilmunya. Populasi adalah seluruh unit analisis. Ini ukurannya disebut parameter. Parameter sangat jarang diketahui secara pasti. Sampel adalah sebagian dari populasi. Ukuran karakteristik sampel disebut dengan statistik. Statistika ini ada 4 macam, kita bisa lihatnya dari orientasi bahasa. Ada statistika matematik, ada statistika terapan. Di UNJ ada prodi statistika. Itu salah satu sempalan dari matematik. Dia bicaranya rumus-rumus itu. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa rumus ini, siapa yang menciptakan, kenapa begitu. Nah, itu asumsi-asumsi dasar yang mendasari dari statistika. Kita tidak bicara rumus-rumus. Nanti saya tidak akan menjelaskan rumus kenapa begini, kenapa begitu, kenapa pakai rumus ini, itu enggak. Kita pakai statistika terapan. Pokoknya orang pakainya ini, ya kita pakai. Jangan nanya ke saya, kenapa kita pakai rumus misalnya alpha Cronbach, kenapa kita pakai point by serial. Nah, itu jangan tanya saya juga nggak ngerti. Gitu. Tapi kita akan menggunakan itu. Ada statistika matematika, statistika terapan. Ada statistika deskriptif, ada inferensial. Ada, nanti kita akan jelasin, ada statistika parametrik, ada non-parametrik. Ada statistika univariat, ada multivariat. Nah, ini 4 istilah ini, 8 istilah ini nanti kita akan bahas satu-satu mudah-mudahan. Kalau kamu mampu. Oke. Hari ini istilah dasar data. Data adalah semua informasi tentang suatu fenomena. Jadi kalau kamu punya data, adalah informasi tentang satu fenomena yang sudah diolah. Nah, itu disebut dengan data. Data adalah informasi tentang satu fenomena yang sudah diolah. Jadi setiap saat kita punya data. Tapi tidak semuanya kita olah. Setiap hari Anda bisa memperoleh data apa saja. Anda misalnya pergi jam pagi, nah, dari rumah, pergi dari rumah, kemudian naik motor. Nah, di dalam perjalanan itu jumlah motor, jumlah kemacetan, jarak ke kampus, lama ke kampus misalnya, itu adalah data. Tapi kan nggak penting itu, nggak akan diolah, itu tidak akan jadi data, ya informasi aja itu. Tapi tidak akan jadi data penelitian. Data penelitian itu kalau kamu informasi itu sudah diolah itu. Sudah dikumpulkan dengan satu cara tertentu, nah itu sudah jadi data. Tapi kalau hanya lewat-lewat begitu aja, itu informasi yang bisa sembarangan kita peroleh itu. Kemudian ada variabel, suatu penggambaran atau abstraksi dari satu fenomena. Nanti ada populasi, sensus, sampel, parameter. Tahu nggak sensus itu apa? Mengumpulkan data pada seluruh populasi. Oke.
Jadi kalau kita mengambil data dari sebuah penelitian, hanya beberapa orang saja, itu disebut dengan sampling. Tapi kalau kita mengambil data dari seluruh anggota populasi, disebut dengan sensus. Indonesia itu ada mengenal sensus penduduk. Sensus penduduk di Indonesia itu dilakukan 10 tahun sekali biasanya secara keseluruhan. Tapi sensus untuk bidang-bidang tertentu biasanya sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Tapi secara umum, sensus penduduk di Indonesia dilakukan sekali dalam 10 tahun. Tahun 2000, 2010, 2020, nah, itu ada itu sensus penduduk. Ada statistika deskriptif, ada inferensial. Nanti kita juga akan bahas ini. Statistika deskriptif itu bicara tentang mean, median, modus, dan seterusnya. Statistika induksi atau inferensi itu membuat penyimpulan dari beberapa kemungkinan hubungan antara data. Wah itu. Nanti pelan-pelan saya akan jelaskan. Apa bedanya deskriptif dengan inferensial. Jadi kalau statistika deskriptif itu kita bicaranya per variabel. Istilah variabel juga apa? Mata kuliahnya mata kuliah metrik itu. Apa saja bisa jadi variabel. Jadi apa saja bisa jadi variabel. Dalam penelitian kuantitatif, semua hal bisa jadi variabel. Misalnya variabel yang menentukan keberhasilan belajar. Itu banyak itu. Pertama, kerajinan. Kedua, IQ. Ketiga, persepsi terhadap mata kuliah, persepsi terhadap dosen, minat, motivasi belajar, gaya belajar mahasiswa, gaya mengajar guru, media yang digunakan, lama pembelajaran. Itu semuanya semua yang kita bisa sebut itu disebut dengan variabel. Jadi variabel adalah apa saja yang terkait dengan bidang yang mau diteliti. Itu disebut dengan variabel. Variabel kecantikan itu apa? Misalnya hidung, mata, alis, misalnya bibir. Kan variabel apa saja itu kan? Pipi, misalnya rambut, jilbab, baju, gaya. Nah itu semua hal itu bisa jadi variabel. Nah dalam penelitian, terutama kalau S1 cukup 2 variabel saja. Itu sudah bisa jadi sarjana. Gitu. Misalnya keterampilan berbicara bahasa Arab. Nah, variabel yang paling menurut kamu yang paling kuat keterampilan berbicara itu apa? Penguasaan kosakata misalnya. Jadi saya ingin meneliti variabel penguasaan kosakata dengan keterampilan berbicara. 2 itu aja diteliti, udah jadi sarjana. Cukup itu aja. Atau kamu meneliti yang lain, media belajar bahasa Arab. Kemudian gaya mengajar dosen terhadap dalam mata kuliah keterampilan berbicara, dan seterusnya. Nah, 2 variabel saja sudah cukup jadi sarjana. Itu disebut dengan variabel. Nah, variabel-variabel itu kalau masing-masing harus ada ukurannya. Mata kuliahnya metode jadi. Setiap variabel itu harus bisa diukur. Jangan pilih variabel yang bisa diukur. Nanti nggak ada datanya. Penguasaan kosakata bisa diukur, ada tes kosakata. Keterampilan berbicara bisa diukur, ada tes keterampilan berbicara. Motivasi bisa diukur dengan apa? Dengan angket. Partisipasi, keaktifan siswa, keaktifan mahasiswa misalnya, atau keaktifan di organisasi. Seterusnya adalah variabel-variabel. Tapi kalau milih variabel adalah variabel yang bisa diukur. Jangan milih variabel yang nggak bisa diukur. Nanti nggak ketemu datanya. Kalau nggak ada datanya, nggak bisa jadi selesai penelitian. Gitu. Paham Aisyah Cahyani? Ya. Pilih variabel yang bisa diukur datanya. Jangan milih variabel yang nggak bisa diukur datanya. Yang kita kesulitan. Misalnya, ya sebenarnya ada misalnya. Tingkat IQ, kan kamu susah juga. Suruh orang ikut tes IQ, kan mahal juga. Nggak usah diambil yang gitu-gitu. Tapi misalnya kecerdasan emosional, ada instrumennya, tinggal suruh ngisi aja. Gaya belajar, ada ukurannya.
motivasi, minat, sikap, nah itu psikologis yang kira-kira bisa diukur ambil. Tapi, nah kalau kita membahasnya per variabel ini, kita melakukan analisis data deskriptif. Nah, tadi itu statistikanya disebut dengan statistika deskriptif. Statistika deskriptif itu menggambarkan, menjelaskan itu satu variabel saja. Nah, kalau kita sudah bicaranya dua variabel, misalnya tadi penguasaan kosakata, apakah berhubungan dengan keterampilan berbicara? Kan udah dua variabel itu. Kita mau hubungkan apakah ada pengaruhnya atau ada hubungannya, maka kita tidak bisa menggunakan statistika deskriptif. Kita menggunakan namanya statistika induktif atau inferensial. Kita ingin menjelaskan, memperkirakan, meramalkan apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh penguasaan kosakata dengan hasil atau keterampilan berbicaranya. Nah itu. Jadi statistika deskriptif berbicaranya satu variabel, statistika inferensial bicara hubungan pengaruh dua variabel. Sebab akibatnya. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Dikit-dikit ya. Kan banyak istilah baru. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum ngebul. Izin bertanya, Ustaz. Mm-mm. Berarti yang dari dua tadi itu yang statistika deskriptif sama inferensi atau induktif. Itu nanti di prakteknya itu ada rumusnya masing-masing gitu. Betul. Ya. Kalau statistika deskriptif itu kalian sudah belajar tuh. Menghitung mean, rata-rata, median, nilai tengah, modus naik, kemudian sebaran data, rentang. Sudah belajar juga simpangan, sudah belajar belum? Simpangan baku. Waktu di SMA sudah kan? Aisyah marah nih, udah kan? Waktu diajarin begitu kemana Pak Day? Ya. Nah itu statistika deskriptif harusnya sudah belajar di waktu SMA. Yang belum itu statistika inferensial. Gitu nanti. Secara praktis itu kalau sudah punya datanya di Excel juga sekali klik, nanti kita pakai SPSS sekali klik sudah ketemu itu. Keduanya. Yang penting kita bicaranya pada prinsip kenapa begini, kenapa begitunya. Begitu Irfan. Ayo. Ada lagi? Izin tanya Ustaz. Untuk prakteknya kita pakai Microsoft Excel atau harus download SPSS ya Ustaz? Nanti dua-duanya kita pelajari. Jadi bagaimana menghitungnya secara Excel, bagaimana menghitungnya dengan SPSS. Di ujung nanti ujiannya gabungan keduanya itu. Jadi ujian UAS-nya saya akan kasih Anda UAS yang bisa dikerjakan rame-rame bareng-bareng. Boleh nyontek kalau sama saya statistika. Waktunya seminggu biasanya. Enak kan? Jarang-jarang tuh ada UAS, boleh saling nyontek dan lama lagi ngerjain kan? Jarang-jarang. Soalnya nanti saya bikin, mudah-mudahan ya. Jadi kenapa boleh saling nyontek? Karena datanya beda-beda masing-masing. Tidak misalnya 10, Delia 5. Silakan nyontek 5 dan 10, nyontek aja gitu. Hasilnya kan pasti. Itu kira-kira. Jadi banyak orang itu saya disiapkan datanya masing-masing. Gitu. Gitu kira-kira. Ada lagi? Sesudah ini akan saya kirimkan RPS-nya ke ketua kelas dan silakan berbagi siapa yang akan maju untuk presentasi minggu. Ya, jadi harus langsung siap. Ambil saja data atau presentasi dari orang mana gitu. Yang penting Anda sebutin aja sumbernya dari mana. Yang penting Anda pahami itu maksudnya apa gitu. Kira-kira begitu. Ya. Alhamdulillah kalau nggak ada yang nanya, pasti pada bingung apa ini. Gitu. Emang juga ilmu baru.
Mudah-mudahan bisa ada yang menggunakan nanti kuliah ini sebagai dasar untuk lulus jadi sarjana. Pak. Tapi kalau kamu sudah punya datanya, analisis datanya, ya sehari, nggak sampai sehari, kelar nanti saya bantu. Kalau kualitatif, Anda harus analisisnya panjang gitu. Karena dia nggak pakai rumus dia, pakainya teori. Anda menganalisis misalnya karya sastra, kan analisisnya panjang dari awal harus baca. Dia. Kalau statistika itu kuantitatif, asal sudah punya angka tinggal klik, ya udah jadi itu. Kemarin ada yang ujian skripsi, dia mengambil metode korelasi, ambil korelasi, judulnya kalau nggak salah terkait dengan keterampilan menulis. Ceritanya gitu. Saya langsung tanya itu, sebelum ujian, saya baik. Kebetulan itu skripsi ketinggalan di kampus, jadi saya nggak sempat baca di rumah. Nah, uji jam 8 pagi, jadi sekitar setengah 8 saya lihat skripsinya, saya baca abstraknya, kemudian saya baca lampirannya. Kemudian saya tanya sama dia. Jadi kalimat pembuka saya begini. Nanti saya akan bertanya kamu pada tertentu menjelaskan, saya ingin konfirmasi apa yang kamu lakukan, benar apa enggak. Kalau benar sesuai dengan itu iya, kalau tidak, jawab tidak. Gitu. Tanya misalnya, kamu melakukan penelitiannya ini, nah, kemudian ambil datanya begini, ya. Sudah datanya terkumpul, kemudian kamu lakukan pengurutan begini, ya. Kemudian sesudah itu baru kamu analisis dengan statistika SPSS, ya. Nah, dengan jawaban iya 3 kali tadi, saya bilang salah kamu ini. Kamu ini kalau diteruskan ujiannya nggak lulus karena salah. Gitu. Kalau begitu sekarang kamu koordinasi bimbingan lagi sama pembimbingmu. Waktu itu pembimbingnya Pak Hakam sama Pak Iwan. Nah, kemudian besok kita ujian lagi sesudah dibenerin. Karena kalau dilanjutkan ujian ini salah ini gitu. Jadi jawaban iya 3 kali tadi itu sudah cukup bagi saya untuk melihat bahwa analisisnya salah gitu. Jadi kenapa mahasiswa bilang saya killer kalau mau deskripsi? Karena saya banyak yang ngulang atau keliru dalam menjawab itu bisa terjebak dengan pertanyaan saya gitu. Kalau saya mengalaminya nggak pernah marah, nggak pernah apa, gitu. Nggak kenyang-kenyang juga. Tapi dengan jawaban begitu clear, nah, kemudian kita jelasin yang benar begini caranya atau dua gitu. Nah, kadang teman-teman mahasiswa itu ketika melakukan penelitian, terutama di kuantitatif itu tidak cermat dari sisi metodologi sehingga keliru. Rata-rata sih begitu. Makanya banyak yang kalau diuji nggak mau ketemu saya karena banyak perbaikan katanya begitu. Saya nggak tahu, terserah mahasiswa aja. Saya hanya melakukan bimbingan yang benar secara keilmuan, benarnya begini. Makanya daripada diuji Pak Samsi, mending dibimbing Pak Samsi katanya begitu. Ya udah terserah aja. Katanya begitu. Saya mah nggak bisa maksain pada mahasiswa. Jadi karena kebetulan yang mendalami statistika ini cuma saya, yang lain nggak mau, pada alergi dengan angka-angka. Saya S1 skripsi tentang balaghah, S2 etnografi, nggak ada statistika itu, S1 nggak ada statistika, S2 nggak. S3 pengembangan model, nggak ada statistikanya, tapi memang dasarnya saya suka angka, jadi alhamdulillah. Ya, belajar dikit-dikit statistika, alhamdulillah dipahami. Gitu. Saya bukan ahlinya, bukan karena skripsi nggak pernah pakai statistika, S2 juga nggak pakai statistika, S3 juga nggak pakai statistika. Cuma kita belajar dari orang. Karena kita bisa belajar karena tahu aja, tanya, nggak ngerti nanya gitu. Saya dulu bekerja di Pasca Sarjana, sekretaris asisten direktur 1. Banyak mahasiswa yang nggak bisa, mahasiswa doktor, mahasiswa S2, banyak yang nggak bisa statistika dan minta tolong ke saya. Jadi saya bilang iya bisa gitu. Yang penting dapat duit kalau saya. Nggak ngerti saya gitu. Alhamdulillah banyak yang minta tolong dan saya duitnya banyak duit dari mengolah data statistika. Karena dulu zamannya masih statistika begitu. Nah, berkahnya di situ. Kita kadang ilmunya dikit, tapi kalau berkahnya mau dari situ, nah itu dibukakan rezeki yang banyak.
Meskipun kita bukan ahli statistika, tapi kalau Allah bukakan berkahnya ilmu rezeki dari situ, ya alhamdulillah. Waktu kuliah cuma bisa ngajar ngaji, alhamdulillah berkahnya ngajar ngaji bisa sampai lulus kuliah. Modal ngajar Iqra gitu. Itu berkahnya ilmu, makanya saya ingin tularkan berkahnya itu. Jadi kadang sesuatu yang nggak kita sukai, tapi disitulah berkahnya. Gitu. Itu penting itu. Sering minta doa dari para ustadz supaya berkahnya ilmu, meskipun sekarang ustadz bahasa Arabnya kesusahan gitu. Siapa tahu nanti jadi PNS bahasa Arab gitu. Teman-teman kita, alumni yang PNS bahasa Arab itu dulu bukan yang terbaik waktu kuliah di bahasa Arabnya. Tapi Allah bukakan berkahnya. Yang pintar-pintar justru nggak masuk PNS gitu. Paham maksud saya? Mungkin sekarang kita nggak pintar-pintar amat, nggak apa-apa ya Allah, saya nggak pintar, kalah dari si Ikhlas, kalah dari Taufiq, tapi saya minta berkahnya ilmu, gitu nanti dapat aja tuh jalan rezekinya, gitu. Paham ya? Makanya yang rajin, berkahnya itu dari kecintaan kita terhadap ilmu. Kamu udah nggak cinta ilmu, minta berkahnya bagaimana? Nggak mungkin itu. Minta berkahnya ilmu dari bahasa Arab, cinta bahasa Arab juga enggak, gimana mau dibukakan berkahnya? Apa bukti cinta ya? Sering belajar bahasa Arab. Kalau bisa nggak bisa itu urusan Allah itu. Tapi belajar nggak belajar itu urusan kita. Gitu. Jadi yang rajin supaya dapat berkah dari ilmu. Kalau sekarang misalnya buka PNS, dan Anda semuanya sekarang anggaplah semua sarjana bahasa Arab. Sekarang buka lowongan PNS hanya 5. Ya kan Anda bersaing dengan 100 orang teman Anda. Karena cuma 5 doang yang bisa masuk gitu. Jadi sekarang teman, tapi begitu nanti sudah dalam pekerjaan itu bisa jadi saling lawan itu. Karena kita akan berkompetisi gitu. Dan hanya orang yang diberkahi oleh Allah ilmunya itu yang akan diterima atau yang mati gitu. Jadi berdoalah kepada Allah Ta'ala, minta berkahnya ilmu. Allah membarik lana fi ulumina. Cukup ya, sudah jam 4. Ada yang mau ditanyakan? Aisyah Marani? Linda Kamila? Alfiah Syifa? Mutia Nur Azizah hadir? Hadir. Faras Malik hadir? Hadir Ustaz. Insya Allah. Ada lagi yang belum diabsen tadi? Pas A? Sudah semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya doain rajin belajar, bahasa Arabnya dimudahkan, lidahnya dimudahkan untuk ngomong, kosakatanya dimudahkan, dan diluluskan 3,5 tahun insya Allah, biar segera bisa lanjutin kuliah atau ngajarin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita kemudahan dalam tugas kita. Billahi taufiq wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Izin.